let's go outfit dong. Oke, jadi ini 7 ribuan. Ini 100 ribuan, tapi for jeans super cheap lah ya. Super cheap, good quality tuh. Terus ini ada accessories, ini beli di bazar 15 ribu. That's nice. What you? Me, ini beli di either Bandung or Shopee, ada di dua-duanya, ini 100 ribuan paling. Oke. Ini thrifted, ini paling cuma 10 ribu beli di Carousel. Terus ini beli di Singapura, tapi ini thrifted and it's original Wrangler dan ini cuma $16. Oke, thrifted ya? Thrifted. Ini juga thrifted. So today we're going to talk about thrifting. Halo guys, perkenalkan gue Rara Gua Medina. dan kita bakal bahas tentang thrifting. Oke. Nah, kan kita suka banget nih thrifting. Yap ya. Gue yakin nih teman-teman kita yang di sini lagi nonton nih juga suka nih. Pasti sih kata gue. Tapi dari yang gue tahu di Indonesia tuh nggak banyak yang tahu thrifting in a deeper level gitu. Coba jelasin. Oke, jadi kita jabarin dulu ya. Jadi thrifting ini sendiri diambil dari kata bahasa Inggris, which means menghemat pengeluaran atau memotong dana yang dikeluarkan. Tapi istilah ini tuh mengalami pergeseran makna. Tahu nggak? Kayak menurut lu thrifting itu apa? Menurut gue thrifting sih kayak kalau lu beli barang-barang second hand, barang-barang vintage, terus kayak kita ngelakuin itu untuk menghemat gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang thrifting tuh memiliki makna yaitu aktivitas dalam mencari atau membeli barang-barang bekas, baik yang kayak bermerek atau yang enggak. Dan ini dilakukan untuk kayak menghemat pengeluaran gitu. Jadi emang thrifting tuh emang kegiatan yang sering banget ya dilakuin sama Gen Z dan kayak anak-anak yang seumuran kita gitu kan. Iya, betul banget. Nah, fun fact, berdasarkan data yang dibuat oleh Goodstat yang melibatkan 200-an mahasiswa Indonesia, itu dikatakan kalau most of them udah pernah melakukan thrifting. Jadi ini something yang sangat amat familiar. Iya. So we're definitely really familiar about it ya. Yes. Nah, tapi another fun fact ya. Yeah. Sebenarnya kegiatan thrifting ini tuh bukan something new. Oh, Ini tuh iya? sebenarnya kegiatan yang udah lama banget dilakukan di Indonesia atau udah jadi budaya orang-orang di Indonesia. Oke. Tapi namanya beda-beda. Misalnya ya, kalau di Palembang disebut dengan buruan Jambi. Oh. Kalau di Surabaya disebut dengan cakaran atau obok-obok. Terus kalau di Jogja disebut sebagai aul-aulan. Oke. And di Makassar disebut sebagai cap karung. Nah, kenapa gue bilang ini tuh udah dilakuin lama? Karena ini sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kalangan rendah. Oh, Biasanya I yang see. ekonominya tuh kurang, jadi mereka memilih untuk membeli barang-barang bekas untuk menghemat pengeluaran mereka gitu. Ya. Namun kegiatan ini tuh kayak jadi tren gitu loh di social media. Oke, like what I said before ya, thrifting ini udah berubah menjadi suatu trend. And why is that? Jadi kayak di media sosial ini tuh kayak environmental awareness tuh lagi sering banget gitu dibahas. Agree. Terus kayak other than that, fashion trends itu juga sering banget berganti dari tahun ke tahun gitu. Iya, benar banget. And then itu tuh ngebuat kayak anak-anak muda, especially Gen Z, itu terpapar informasi soal kegiatan thrifting. Terus kayak thrifting ini is used as a solution untuk kita nge-avoid fast fashion dan untuk kita juga nge-achieve our dream wardrobe. Nah, iya. Jadi kayak dengan kita bisa achieve our dream wardrobe, kita bisa achieve the fashion style yang Iya. lagi ada di saat ini lah ya. Iya, benar Yap, banget. bener banget katanya. Dan thrifting ini kan tadi diperkenalkan sebagai solution. Dan solution yang dilakukan ini itu tuh sesuatu yang bisa dilakukan secara nyata sama Iya. Gen Z. Iya. Kayak tau lah ya, Gen Z tuh udah terpapar informasi, pasti mereka tuh kayak pengen banget ngebantu untuk kayak save the earth atau Iya. kayak memperbaiki damage yang ada. Iya, Nah, that's really kebetulan thrifting ini adalah suatu kegiatan yang possible gitu loh untuk Gen Z lakukan. Iya, And that's besides that, gak cuma possible, it's also fun and enjoyable. Makanya it's something that Gen Z choose to do. Oke, yang pasti tuh kayak thrifting tuh bukan cuma useful tapi juga enjoyable for certain reasons. Yes. Jadi kayak banyak dampak positif dari thrifting yang untuk lingkungan dan untuk diri kita sendiri juga. Yes. Itu kayak misalnya harganya yang murah, terus kayak it's good for the environment, terus juga
we can also be very creative about it. Agree. Terus itu juga bisa membuka lapangan kerja bagi orang-orang. Ya, mungkin kita kayak tekenin di bagian yang bisa save the environment kali ya. Oke. Nah, teman-teman kalian pernah dengar gak sih sama yang namanya SDGs atau Sustainable Development Goals? Pernah. Nah, apa sih pilar ke-12? Tahu nggak? Gue tahu. Apa? Responsible consumption and production. Nah, itu responsible consumption and production. We're gonna talk about that more lah ya. Oke, kayak yang tadi kita bahas sebelumnya about responsible consumption and production. Iya. Thrifting itu sebenarnya erat banget tahu sama itu. Kenapa tuh? Tahu nggak? Jadi thrifting tuh bisa mengurangi limbah tekstil, memperpanjang umur pakai produk, mengurangi permintaan produksi massal, dan juga mendukung ekonomi sirkular. Nah, itu betul banget. Jadi industri fashion merupakan salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Dengan membeli baju bekas melalui thrifting, artinya tuh ada baju yang gak berakhir di tempat sampah. Yes. And at the same time, kita juga bisa memaksimalkan barang yang udah ada gitu. Jadi gak usah bikin produksi kebanyakan. Iya. Nah, kita juga bisa berperan besar di responsible consumption. Yep. Namun, we also need to know how, karena kalau kita beli barang seadanya dengan jumlah yang gede, itu sama aja bohong gak sih? Iya. Karena kayak banyak barang yang gak kepake dan juga bisa kebuang lagi gitu loh. Yap, setuju banget. Oke, to achieve responsible consumption yang kayak kita udah bahas sebelumnya, kita bakal share tips and tricks gimana kita bisa thrifting sembari nge-achieve that responsible consumption. Boleh, dari lu dulu. Jadi yang pertama itu kita harus nyari referensi barang yang kita pengen cari. Jadi kayak kita bisa nyari di IG, di Pinterest. Yes. Kita lakuin supaya kita nggak kalap atau kita nggak beli barang-barang kita nggak perlu. Itu dia. Dan yang kedua itu kita juga harus nge-set a budget, karena kan kita pengen jadi a responsible consumer nih. Ya, jadi kayak kita nggak boleh nge-overspend. Itu dia. Yup, very important. Terus yang ketiga, kita juga harus nge-research tempat yang kita mau tujui. Jadi kayak kita harus karena kan semua tempat tuh punya plus minusnya nih. Yes. Jadi itu kayak kita harus nyari tempat yang paling worth it dan paling cocok di kita. Itu dia. Nah, saat thrifting sendiri, aku juga punya tips. Nah, first thing adalah kalian harus cek dulu kualitas barangnya, kayak kalau ada yang robek atau yang jamuran atau yang kekuning-kuningan. Karena kayak kalau kalian gak ngecek kualitasnya dan kalian baru lihat setelah beli, itu kan sama aja ya, malah kayak gak kepake atau malah sayang, malah kalian gak responsible gitu loh dengan apa yang kalian purchase. That's true. Makanya harus dicek dulu. Terus kalian juga nggak boleh takut untuk nawar. Kenapa? Karena biasanya harga-harga barang thrift itu tuh dipatok dengan harga yang jauh di atasnya. Jadi it's never wrong buat kalian menawar. Iya. Oke, I think itu enough gak sih untuk hari ini? Iya, bener banget. Kita udah ngebahas mulai dari pengertian and the definition of thrifting itself. Terus kayak dampak positifnya bagi lingkungan, bagi kita, bahkan bagi kayak economics and stuff. Terus kayak kita juga udah bahas kita juga udah bahas kenapa thrifting itu dipilih sama anak-anak muda, apalagi Gen Z as a solution or an action gitu lah ya. Kita bahkan juga udah ngasih kalian tips and tricks how to thrift sekalian achieve responsible consumption. I think itu udah cukup banyak cukup lah ya. banyak sih. Jadi guys, kalian jangan takut untuk thrifting karena it's really good for the environment and for all of us. Terus continue being a responsible consumer. Yay! Bye!